Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya
janjimu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Kami percaya janjimu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Oh, ya lama sandara lama sikira lama sih. Haleluya. Oh, ya lama sikira lama sandara lama. Kami percaya janjimu, oh Tuhan. Kibara lama syandara lama sih. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Matius 11 ayat 28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ada berbagai persoalan yang bisa membuat kita lelah, yang membuat kita bisa merasakan beratnya beban dalam hidup ini, dan juga membuat kita mengalami satu kondisi kesesakan. Bersama-sama kita akan menyaksikan bagaimana kasih setia Tuhan itu terus bekerja di dalam segala kesesakan. Kita akan belajar bersama-sama dari Markus pasal yang ke-9 ayat 14-29. Dalam sebuah pertemuan, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Pada waktu itu ada banyak orang yang berkerumun, dan dari banyak orang itu, seseorang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ada seorang ayah membawa anaknya kepada Tuhan Yesus dengan satu persoalan, bahwa anak tersebut dirasuk roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang anak tersebut, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Ayah ini sudah berulang kali mencari cara supaya anak tersebut bisa mengalami kesembuhan. Sehingga pada satu hari, ayah dan anak ini datang kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini yang didapatkannya. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Mungkin ini satu-satunya pengharapan bagi seorang ayah ini ketika bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, untuk melihat anaknya mengalami kelepasan dari roh yang merasuk dia. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah ini, sudah berapa lama
ia mengalami? Dan jawabnya, sejak masa kecilnya. Mari kita mencoba membawa diri kita dalam kehidupan seorang ayah ini. Dihadapkan dengan anak yang dirasuk roh sejak masa kecil. Bukan hanya itu pergumulan yang dihadapi. Dan dia melanjutkannya demikian. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Mari kita melihat lebih dalam lagi. Apa yang roh ini kerjakan dalam kehidupan seorang anak. Ketika roh ini menyerang, keinginannya hanya satu, untuk membinasakannya. Dalam situasi seperti itu kita bisa merasakan bagaimana satu kondisi kesesakan yang sangat berat. Dalam situasi seperti itu kita bisa melihat bagaimana beban hidup yang sangat berat. Dan dalam situasi seperti itu kita bisa melihat bagaimana lelahnya seorang ayah ini. Mungkin pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, ayah ini sudah mengalami satu situasi di ambang putus harap. Sehingga dia berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Mari kita perhatikan bersama-sama apa yang Tuhan Yesus katakan ketika menghadapi seorang ayah yang menghadapi satu kondisi yang hampir putus harap. Yesus katakan demikian, katamu, jika engkau dapat. Tuhan Yesus menghargai situasi yang dihadapi oleh seorang ayah ini. Dan dia bertanya kepada ayah ini, katamu jika engkau dapat. Dia ingin menegaskan lagi situasi yang dihadapi oleh ayah ini. Dan Yesus katakan dengan tegas, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika mendengar apa yang Yesus katakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ada satu situasi yang sangat kontradiktif. Di tengah-tengah kondisi yang hampir putus asa, putus harap, dia berseru, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mazmur 118 ayat 5 dituliskan kepada kita demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dan saya percaya ketika ayah ini berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sudah ada satu rasa kelegaan tersendiri. Dan ketika Yesus melihat orang banyak, semakin banyak datang berkerumun. Ini yang Yesus lakukan. Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Mari kita perhatikan firman ini. Apapun situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mari kita dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa melakukan segala perkara. Yesus katakan kepada seorang ayah yang hampir putus asa ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika Yesus katakan firman tadi, Alkitab tuliskan, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti
orang mati. Sepertinya ketika kita mendapatkan satu kasih setia Tuhan, sepertinya itu juga membuat kita rasanya tidak percaya. Karena seperti dihadapi oleh seorang ayah ini, ketika roh itu sudah keluar dari anak tersebut, anak ini kelihatan seperti orang mati. Dan orang-orang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Kita bisa menyaksikan bagaimana kasih setia Tuhan di dalam kesesakan yang dihadapi oleh seorang ayah dengan anaknya yang dirasuk roh sejak masa kecilnya. Bersama dengan pemazmur kita bisa berkata bersama-sama, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Mazmur 31 ayat 22. Hal yang menarik yang ingin saya sampaikan di akhir peristiwa tersebut, ketika Yesus sudah di rumah dan bersama-sama dengan murid-muridnya, murid-muridnya bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Dan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan apa yang sedang engkau hadapi saat ini? Apakah persoalan engkau hadapi membuat engkau sekarang mengalami suatu kondisi kelelahan? Engkau sedang mengalami suatu kondisi betapa beratnya beban hidup ini. Atau mungkin engkau sedang mengalami suatu kesesakan karena persoalan yang sedang engkau hadapi saat ini. Mari kita juga belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Itu sebabnya Yesus katakan demikian. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Mari bersama-sama kita dengar apa yang Tuhan sudah sampaikan di tengah-tengah kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Biarlah melalui firman yang disampaikan, kekuatan Tuhan mengalir dalam diri kita masing-masing untuk kita berdoa, berdoa, dan berdoa. Firman Tuhan katakan dalam kesesakan berseru kepada Tuhan. Dan kita bisa bersama-sama pemazmur berkata, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Percayalah, kasih setia Tuhan yang ajaib sedang dicurahkan di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada saat ini, kasih setia Tuhan tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Dan percayalah, pada saat ini juga kasih setia Tuhan ditunjukkan kepada kita dengan ajaib. Mari kita berdoa. Janjimu ya dan amin. Bersati kami datang kepadamu dan berseru kepada Engkau. Ya Tuhan semesta alam, tak ada yang dapat membatasi kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami masing-masing. Berdoa bagi setiap pemirsa yang ada. Persoalan apapun yang sedang mereka hadapi, yang hari ini membuat mereka lelah, merasakan betapa beratnya hidup ini. Atau mungkin ada di antara kita yang mengalami satu kesesakan. Kami meresponi kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau mengundang setiap orang yang lelah, yang berbeban berat, dan Engkau berjanji, aku akan menyegarkan engkau. Firman Tuhan juga katakan, aku akan beri kelegaan kepadamu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan saat ini kami bersama-sama berseru kepada Engkau ya Allah, di dalam segala kesesakan yang kami hadapi,
Dan dengan iman kami terima kelegaan yang dari Engkau terjadi di tengah-tengah kami saat ini. Sehingga mulai hidup kami masing-masing, nama-Mu yang semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu yang Kau tunjukkan kepada kami dengan ajaib pada waktu kesesakan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Janji-Mu setia.